Ini perihal restrukturisasi yang terjadi di AS Construction. Apa Pak Adam Wijaya pernah mendapatkan surat wasiat dari Pak Adi Putra Santosa sendiri untuk pengambil alihan perusahaan? Waduh, itu di luar ranah saya, Pak. Mungkin notaris Pak Adi Putra yang mengurusnya. Saya kan pengacara. Maaf, Pak, Bu. Saya masih ada kasus lain. Jadi, saya harus pergi. Bentar, Pak. Tapi ada saksi yang bilang kalau Bapak yang ngurus surat wasiat itu. Ngaco itu. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Bapak, Ibu betul-betul salah alamat kalau bertanya itu kepada saya. Permisi. Bapak bersedia kalau harus bertemu dengan saksi, Pak? Maaf. Aneh banget, Mas. Ada yang nggak beres. Pak Adam harus tahu ini. Astaga. Kenapa masalah lama ini malah diotak-atik sama anaknya Pak Adam sendiri? Sial. Saya sudah dapat info terbaru lagi, Pak. Ternyata Adi Putra Santosa itu sekarang menderita penyakit mental. Sepertinya dia mengalami trauma yang sangat berat akibat kebakaran yang menimpanya. Dia tidak bisa menerima dengan kondisinya yang sekarang miskin. Pikirannya berhenti di masa lalu. Menurut data yang saya temukan, dia juga sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Adi Putra ternyata jadi gila. Dan anaknya sekarang sudah mati. Berarti harusnya tidak ada yang bakal mengganggu aku lagi sekarang. Ardiansa. Sebentar, John. Ya, Pak Ardiansa, ada apa? Kamu mau memerah saya lagi? Mau minta uang berapa banyak lagi sama saya? Anda jangan menuduh sembarangan, Pak Adam. Justru saya menelpon Anda untuk memberitahu. Barusan ada 3 orang yang datang ke kantor saya. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki mengaku sebagai Dimitri Aidan Wijaya, putra Pak Adam. Apa? Dimitri tanya macam-macam soal restrukturisasi perusahaan AS Construction. Sial, Dimitri. Jadi dia sudah sadar. Sudah keluar dari rumah sakit dan berusaha menyelidiki masa lalunya. Terus kamu katakan apa? Saya berusaha mengelak, Pak Adam. Saya bilang itu bukan ranah saya. Dan sebaiknya Anda berterima kasih sama saya, Pak. Karena saya masih mau bersedia menutupinya. Tapi saya cuma mau mengingatkan, Pak Adam. Seandainya suatu saat terbongkar semuanya, saya akan lepas tangan. Semua masalah ini Anda yang buat. Jadi silahkan. Anda tanggung sendiri semua resikonya, Pak. Brengsek kamu, Ardiansa. Pak Adam, ada apa malam-malam begini datang menemui saya? Ini semua akan menjadi milik kamu, Pak Ardiansa. Asalkan kamu mau bekerja sama dengan saya. Saya hanya memerlukan 2 buah surat. 1 surat kuasa penuh dan 1 surat wasiat. Buatkan saya surat kuasa penuh untuk pengelolaan AS Construction. Dan 1 buah surat akta wasiat. Terserah. Bagai cap notarisnya, Bapak bikin aja bagaimana. Surat wasiatnya saya Adam Wijaya sebagai pewaris AS Construction. Saya sudah buatkan draftnya, Pak. Bapak bikin aja supaya terlihat asli bagaimana.
Jika terjadi sesuatu pada Adi Putra Santosa, seluruh pengelolaan aset, saham dan perusahaan diserahkan kepada Adam Wijaya. Betul, Pak. Gimana? Bapak setuju? Bapak mau kan membantu saya? Ini buat Bapak, Pak. Anggap aja ini hanya uang tutup mulut, Pak. Dimitri kan baru sadar. Kenapa dia langsung selidiki masa lalunya? Rasanya nggak mungkin. Ini ide Dimitri sendiri. Pasti semua ini gara-gara Diandra yang sudah mempengaruhi dia. Mas, aku bantu ya, Mas. Telepon dari Papa. Kamu angkat aja, Di. Halo, Pak. Ini Diandra. Dimitri sudah sadar ya? Apa dia sekarang sama kamu? Iya, Pak. Mas Dim udah sadar, udah lebih baik, Pak. Sekarang Mas Dim ada di samping aku, dia dengar kok, Pak. Dim, Papa tuh cemas banget. Tadi Papa sempat telepon ke rumah sakit. Mau nanyain keadaan kamu, tapi katanya kamu sudah pulang. Kamu ada di mana? Kamu cepat pulang aja ya. Kamu itu kan baru pulih. Jangan terlalu lelah. Aku memang perlu bicara sama Papa. Pak, ini aku udah on the way pulang ke rumah kok. Oke, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. John, Iya, Pak. saya harus segera pulang. Tunggu perintah saya selanjutnya. Kamu standby aja. Siap, Pak. Mas, baru pulang. Apa-apaan sih ini, Laras? Ngapain barang rusak seperti ini ada di sini? Tadi aku beres-beres di ruang kerjanya Mas Adam. Terus aku malah nemuin handicapnya Dimitri yang zaman dulu. Kok bisa ada di ruang kerja Mas Adam? Udah gitu kondisinya rusak gitu lagi. Apa pernah jatuh ya? Aku malah pikir selama ini udah hilang handicapnya. Nah, karena itu barang kesukaannya Dimitri zaman dulu, aku pikir sebaiknya aku kasih aja ke dia. Walaupun rusak, tapi mungkin dia seneng lihat itu lagi. Memorinya jangan-jangan belum rusak. Kamu sempat hidupkan dan melihat rekamannya? Enggak, cuman aku bersihin aja. Biar nanti kalau Dimitri memang mau simpan barang itu, ya biar dia benerin aja sendiri. Laras, mulai sekarang aku ingatkan, kamu jangan berani-berani masuk ke ruangan kerjaku. Dan jangan kamu berani menyentuh barang-barang di ruang kerjaku. Lagian barang ini kan udah nggak berguna. Lebih baik dibuang aja. Pak, Tapi handicap. Handycam dengan stiker petir. Itu barang apa, Pak? Mau diapain? Tolong kasih ke aku. Ini cuma barang rusak nih. Mau papa buang? Enggak, jangan, Pak. Aku mau lihat dulu.